Saya bawa kitab nasab dari Mufti Yaman. 112 tahun yang lalu beliau mendata, termasuk mendata Wali Songo. Ini Syamsul Zahirah, masih bahasanya bahasa Arab, kerek dipoto heula. Ayo Mas Kondes. Nah, kira itu halus kan. Juz kedua. Ini menjelaskan tentang silsilah Wali Songo ada di sini. Karena permasalahannya di situ sih sebetulnya. Ada orang-orang ngaku-ngaku habaib tapi menyatakan Wali Songo bukan dzurriyyah Rasul. Permasalahannya akarnya itu. Ini Mufti Tarim yang mengarang ini. Kitab Syamsul Zahirah ada 2 jilid, ini jilid kedua. Di sini banyak kiai, ini masih bahasa Arab, lain cetakan dengan orang lain. Di sini ada skema. Boleh para kiai mungkin bisa melihat ini. Di sini dari mulai Nabiullah Muhammad sampai Maulana Hasanuddin, berarti ayahnya adalah Syekh Syarif Hidayatullah. Ada nyambung. Supaya paham, ya, kita orang Indonesia harus syukuran kepada para aulia Allah, diantaranya Wali Songo yang telah membawa Islam ke Indonesia, ke Nusantara. Kemudian sekarang ada orang yang sudah nikmat mengamalkan Islam, berdakwah di Indonesia, tapi songong terhadap Wali Songo. Awas hati-hati, yang seperti ini bisa kualat. Mualati Wali Songo tuh. Ini ada keterangan silsilahnya. Ini dijelaskan oleh Mufti Tarim Sayyid Abdurrahman Al-Masyhur sekitar 112 tahun yang lalu. Artinya 112 tahun yang lalu juga sudah didata dan sudah dinyatakan bahwa Wali Songo itu dzurriyyah Rasul. Maulana Syekh Syarif Hidayatullah bin Maulana Amatuddin Abdullah Amatuddin bin Ali Nurul Alam, saya bacakan sengaja supaya otentik di sini. Bin Maulana Jamaluddin Hussein Akbar Hussein bin Sayyid Ahmad Syah Jalal bin Abdullah Azmat Khan bin Amir Abdul Malik. Abdul Malik ini dari Hadramaut Yaman, hijrah ke India karena di Yaman perang saudara. Hijrah ke India, ke Nasirabad, wilayah kerajaan Islam, menikah dengan keluarga kerajaan Nasirabad. Sedangkan kerajaan Nasirabad pada saat itu sudah dikuasai oleh Mongolia, dan semua kerajaan yang dikuasai Mongolia harus menggunakan marga Khan. Shahrukh Khan, Salman Khan, begitu kan? Tuh kan, benar kan? Nah itu masih keluarganya. Menikahlah dengan salah satu putri kerajaan Nasirabad. Maka Said Abdul Malik yang hijrah dari Yaman, dari Hadramaut ini, beliau diberikan gelar Khan juga karena sudah masuk ke dalam keluarga kerajaan Nasirabad. Tapi karena kerajaan Nasirabad itu wilayah Islam, banyak ulama ahli hadis juga di sana tahu tentang kedudukan beliau sebagai Ahlul Bait Rasul, maka diberikan gelar juga Azmat. Taknya pakai tak taknit, bukan tak marbutoh, karena bahasa Urdu. Kalau bahasa Arabnya azamat, seperti itulah. Tapi karena bahasa Urdu jadi azmat, taknya pakai tak taknit, bukan tak marbutoh. Jadi azmat Khan, karena azmat dari keturunan yang mulia, dzurriyyah Rasul. Khan keluarga dari keluarga Nasirabad. Maka beliau diberikan gelar itu. Maka ke bawahnya putranya juga menjadi wazir, menjadi menteri. Maka diberikan gelar Azmat Khan, namanya Abdullah. Nah, Sayyid Abdul Malik bin Sayyid Alawi bin Sayyid Muhammad Sahib Mirbat atau Mirbat bin Sayyid Ali Khalid Qasim bin Sayyid Alawi bin Sayyid Muhammad bin Sayyid Alwi bin Al-Imam Ubaidillah bin Al-Imam Ahmad Al-Muhajir Allah di Madinah, makbarahnya di Baqi, bin Al-Imam Isa An-Naqib bin Al-Imam Muhammad An-Naqib bin Al-Imam Ali Al-Uraidi bin Al-Imam Ja'far As-Sadiq bin Al-Imam Muhammad Al-Baqir bin Al-Imam Ali Zainal Abidin bin Sayyidina Husain Sibtin Nabi sallallahu alaihi wasallam, putra dari Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha, dan juga Sayyidina Ali karramallahu wajhah, cucu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini jelas. Jadi kalau ada habaib sekalipun yang mengatakan Wali Songo bukan dzurriyyah Rasul,
pasti ada tujuan tertentu, dan umumnya karena nggak bisa move on dari pilpres. Betul? Betul? Itu karena nggak bisa move on dari pilpres. Karena apa? Karena jagoannya kalah. Jadi marah-marah. Padahal yang dijagokannya sekarang sudah kerja bareng. Orang yang digadang-gadang semuanya, yang berkontestasi semuanya kerja bareng sekarang. Betul? Kerja bareng. Jadi bingung mereka ini, pada marah akhirnya. Dan kenapa? Kok bisa sampai mereka kerja bareng? Mereka lihat ternyata ini karena upaya rekonsiliasi yang dilakukan oleh NU, dorongan NU, ya, politiknya NU. Yang politik NU adalah kebangsaan. Politik NU adalah keutuhan bangsa. NU bukan organisasi partai, kecuali zaman dulu pernah menjadi partai, tapi sekarang NU adalah organisasi keagamaan, organisasi masyarakat. Tapi semua warga NU boleh untuk menyampaikan aspirasi politiknya, silahkan saja. Namun tujuan utama NU adalah keutuhan bangsa. Maka NU yang dijadikan kambing hitam, itu sebabnya. Dan perlu diketahui karena muassis NU adalah keturunan dan dzurriyyah Wali Songo. Mbah Hasyim Asy'ari itu Sayyid, Syarif, Habib, keturunan Wali Songo. Abah Lutfi sudah menjelaskan itu. Maktab Daimi Radbidah Alawiyah juga sudah menjelaskan bahwa Wali Songo dzurriyyah Rasul. Tapi karena Wali Songo itu saudara tua, lebih dulu ada di Indonesia, dan Maktab Daimi kekurangan data manuskrip tua tentang mereka, jadi tidak bisa mengeluarkan paspor perorangan dari keturunannya. Karena apa? Karena diserahkan kepada keluarga masing-masing. Contoh, keluarga Kesultanan Cirebon diserahkan pada keluarga Kesultanan Cirebon. Keluarga Kesultanan Banten keturunannya diserahkan kepada Babad Banten. Seperti itu. Kemudian juga Yogyakarta diserahkan kepada keluarga Keraton Yogyakarta. Ampel diserahkan kepada Keraton Ampel Denta. Ada pencatatan nasabnya. Masing-masing diberikan. Karena apa? Karena Maktab Daimi tidak memiliki data-data tua. Karena data-data tua tentang ahlul baitnya Wali Songo, dzurriyyahnya Wali Songo, itu masih dipegang teguh oleh anak-anak cucunya, oleh keturunan-keturunannya, dan akan terus dirawat oleh kami keluarganya. Begitu. Jadi kalau nggak tahu ilmunya, jangan so tahu. Betul?